Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Addal amanah wa nasahal ummah wa kashafal ghummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salawatullahu rabbi wa taslimatuhu alaihi. Fasma'u qallallahu ta'ala fi kitabihil karim. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, sejang jemaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Bapak pengurus masjid Raya Limau Kaum, terusnya yang saya hormati Datuk Nenek Mama, alim ulama, cadiak pandai, suluh bendang dalam nagari, kepai tempat batanyo, kepulang tempat babarito. Seterusnya yang ambo hormati ibu-ibu bunda kandung, dan seterusnya remaja, remaji Masjid Raya Lima Kaum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat yang masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai. Pertama dan yang lebih utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga dengan limpahan rahmat dan karunia itu jualah kita lah bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Ada yang lah melaksanakan 24 hari dan ada yang lah melaksanakan 23 hari. Itu tidak menjadi masalah do bapak-bapak, jo ibu-ibu kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah tarawih. Yang menjadi masalah bagi diri kita sampai kini alun tersentuh hatinya untuk berpuasa. Rasul mengatakan, Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an itu, surat Al-Baqarah ayat 183 itu, akulah lancar dewak dalam kepala wak surang-surang. Bahkan dari anak-anak kita kok kita tanya gini lah apa ini ayat tu. Kata Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Yang banyak disinggung dalam Al-Qur'an itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu seketek. Nah, orang-orang Islam, kalau itu orang Islam kini gua banyak, 2 miliar lebih orang Islam. Tapi banyak Islam KTP saja. Ambo Islam kau KTP mu. Banyak. Banyak awak lihat kini. Bahwa umat Islam kau dek mundur kini. Jumlah kita lebih banyak dibandingkan dari umat yang lain. Dari umat Kristen, umat Yahudi, umat Nasrani. Lebih banyak jumlah kita umat Islam. Tapi bahwa kita dek lemah, jauh tertinggal kita daripada umat-umat yang lain. Penyebabnya satu saja. Kita meninggalkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut awak tinggalkan Bapak Ibu-ibu. Ingatlah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau kana ahlul qura amanu wattaqau. Kau janji Allah nak kecek ambo kan. Allah berjanji.
Dan Allah berandai-andai dan itu tidak mungkin terjadi. Kalau mungkin terjadi lah terjadi pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Anak Nabi Adam, si Qabil, Habil, saling bunuh-membunuh, iri timbul dalam hati itu. Bahkan sebelum Adam diciptakan, kok jadi pedoman bagi kita? Surat Al-Baqarah ayat 30. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah pernah dibantah oleh malaikat ketika ingin menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Coba renungkan ayat kau bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang hadir. Begitu hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya saya ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi itu. Kemudian dibantah oleh malaikat. Malaikat lah tahunya kalau manusia kau diciptakan aku tipenya kau. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu, mereka berkata, malaikat berkata, ataj'alu fiha, apakah engkau akan menciptakan orang yang akan membuat kerusakan di muka bumi itu Tuhan? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, dan orang yang akan menumpahkan darah, saling membunuh yang satu dengan yang lain. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami kau malaikat mensucikan engkau, mengagungkan engkau. Apakah kau tidak cukup, kata malaikat? Itulah dibantah sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah dengan sifat mutakabirnya menjawab langsung. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berkata, ambo lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Janji Allah itulah pasti. Dalam surah Al-Kahfi, coba baca lihat bekau tiba di rumah. Ayat yang ke-29. Kata Allah Subhanahu wa taala, supaya bisa kita membedakan antara hak dengan yang batil itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qulil haqqu mir rabbikum." Katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhan kalian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman maka berimanlah. Aku pedoman, ditinggalkan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin kafir maka kafirlah. Orang kafir itu ada kafir. Karena hatinya tertutup untuk menerima kebenaran. Sebagai contoh awak lihat. Hatinya yang tertutup untuk menerima kebenaran. Pamannya Rasul, mama kandung dari Rasul, Abu Talib, orang yang tertutup hatinya untuk menerima kebenaran. Yang paham dengan bahasa Arab, fasih dengan bahasa Arab. Apapun syair yang diucapkan oleh orang Arabnya tahu. Yang tahu bahkan akan datang akhir zaman nanti seorang nabi yang akan membawa ajaran yaitu agama yang benar. Lalu dalam petunjuk dalam kitab Taurat itulah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Injil itulah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan datang suatu zaman nanti seorang nabi atau rasul yang bernama Ahmad membawa petunjuk rahmatan lil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad adalah rahmat bagi semesta alam. Sebenarnya ambo sagan ngaji ko Pak Ibu. Sampai ada guru ambo di bawah Ustaz Irwandi. Sagan ambo ngaji. Nyo guru ambo dulu tuh. Acok melempang ambo ketika ambo di asrama di sekolah di Man dulu. Pokoknya ambo agak sagan Ustaz menyampaikan. Tapi karena jadwal ambo gini makanya ambo ngaji. Mohon maaf Ustaz kalau ambo menduli Ustaz. Itulah tipe-tipe manusia dalam Al-Quran.
Ada yang ingin menerima kebenaran, ada yang nindak. Orang nindak ingin menerima kebenaran, atau contohnya paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Ketika Abu Talib mati, sakratul maut, masuk Nabi ke dalam kamarnya. Apa kata Nabi? Wahai paman, ya ammi, kul kalimatan uhaji biha indallah. Ucapkanlah satu kalimat supaya bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah hanya sembahyang, Pak. Tak pernah hanya puasa. Dek gara-gara kalimat yang cia itu bisa Rasul mempertanggungjawabkan perbuatan pamannya kok di akhirat besok. Apa kalimat itu? La ilaha illallah. Kata Rasul, man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah. Sianan sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, di sakratul maut itu, Nabi lah menjaminnya pasti menjadi penduduk surga, kata Nabi. Akulah menjadi tema kita pada malam kini. Itunya kita ralat dalam jadwal temanya adalah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Tapi yang beralat seketek adalah 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari akhirat kelak atau di hari kiamat kelak. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak. Baiklah, kembali kita kepada ayat tadi, surah Al-Infitar. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang yang berbuat kebaikan itu lafi na'im, dalam kenikmatan yang terus menerus. Wa innal fujjara lafi jahim, dan adapun orang-orang yang membuat dosa ini dalam siksaan yang terus menerus sampai hari perhitungan selesai. Dalam hadis Rasul mengatakan ada 7 golongan, kata Rasul, di hari kiamat nanti yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan, kata Rasul, yang akan mendapatkan naungan di akhirat kelak nanti, di hari perhitungan. Itunya 7 macam. Apa yang di antara yang 7 itu? Mungkin tidak bisa kita bahas panjang-panjang malam kono, karena waktu kita terbatas. Baiklah, golongan yang pertama, kata Rasul, imamun adilun. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ku nampayah gini Pak Ibu. Paham pemimpin yang adil yang diatur oleh Al-Quran dan Sunnah. Kita orang Minang. Orang Minang kau tak kilek ikan dalam air, tentu jantan juga tinuan. Itu pepatah kita. Dan cik lagi pepatah kita yang sampai kini kita pacik, tapi alun jauh panggang daripada api nampak rambo. Kau ambo sendiri yang memperhatikan. Adik basan di syarak basan di kitabullah. Itu masih jauh dari panggang daripada api. Kalau tidak percaya apa-apa ibu-ibu, apailah ke kampung ambo, kata baik patah, atau ke Selimpah Uang. Di kampung ambo kau datuknya, pengulunya, pemimpin kaum, nya terlibat menjadi buronan bah biar menjadi buronan pengedar narkoba. Ada ambo di sikon ambo telok ngecek ambo. Kalau di kampung ambo nak telok ngecek. Pengedar. Petanggo lah tertangkap. Alhamdulillah sedang diproses gini. Tak tentu hukumnya. Tak berapa tahunnya penjara, entah 10 tahun, entah seumur hidupnya. Yang jelas barang buktinya ada di rumahnya. Itulah. Tak bisa kita menempatkan diri kita. Kita adalah seorang pemimpin. Setiap kita adalah pemimpin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, kata Rasul. Dan setiap pemimpin akan ditanya dari apa yang dia pimpin. Presiden pemimpin di negaranya. Gubernur pemimpin di provinsinya. Bupati pemimpin di kabupaten.
Bapak pemimpin dalam keluarga, ibu pemimpin bagi anak-anak. Seseorang itu pemimpin bagi dirinya. Ke arah mana bawa diri? Ke arah nan elok kah? Ke arah nan buruk kah? Ke arah nan halal kah atau yang haram? Akan ditanya itu. Kau bukan ambo yang ngecek apa-apa ibu. Al-Quran benar mengecek kau. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu nak kecek ambo. Ambo cuma menyampaikan, mubaligh. Ambo sebagai dai, sebagai mubaligh, menyampaikan apa yang ditinggalkan oleh Rasul. Kata Rasul, ballighu anni walau ayah, sampaikanlah walau sepotong ayat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Saya melihat bagi kalian kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Kalau dengan tangan ambo tidak bisa. Tangan di situ maksudnya dengan kekuasaan. Ambo tidak ada kekuasaan ambo. Fa illam yastati fa bilisanihi. Akulah langkah kedua yang bisa ambo tempuh. Itunya dengan lisan, dengan menyampaikan, dengan berdakwah. Banyak pemimpin kini Bapak Ibu. Kalau mati bupati gitu, contohnya wakil bupati kita mati sebelum bupati yang kau, banyak yang kau menggantikan. Tapi kalau ulama mati atau dai mati, jarang orang kau menggantikan. Sebab urusan dunia itu orang tahu sadonya, tapi masalah akhirat orang tidak mau tahu dah. Contoh, sebagai contoh Bapak Ibu, kalau ada yang tersinggung, mohon maaf. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Rasul? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ada 3 hadisnya. Sahih ketiganya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari ketiganya itu. Itu yang pertama, siapa yang berpuasa, siapa yang mempuasakan Ramadan itu dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka akan diampuni dosa-dosanya akan berlalu. Hadis kedua, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang mendirikan malam bulan Ramadan itu dengan penuh perhitungan, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang telah berlalu. Kemudian yang ketiga, man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar itu dengan penuh perhitungan, maka diampunilah dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah berlalu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam arti hadis, jagolah 10 malam terakhir bulan Ramadan itu. Karena bulan Ramadan 10 terakhir itu sering terjadi malam Lailatul Qadar. Sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat atau meninggal, malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-27. Nah, kalau ketika ambo sekolah dulu Bapak Ibu, setelah ambo tamat di iman, alhamdulillah ambo pergi ke Sudan. Itu orang memastikan di negara Sudan kok, memastikan malam ke-27 itu adalah malam Lailatul Qadar. Itu sama jadi rayu raminya Bapak-bapak, ibu-ibu ambo sekalian. Penuh saja itu. Sudah orang tarawih, istirahat orang agak 2 jam, ambil kau mulai setengah 2 atau jam 1 sampai sahur itu nak ada orang lalu itu tahajud. Tahajud itu selesai 3 juz semalam. Jadi dalam bulan Ramadan itu khatam Al-Quran itu 2 kali. Yang pertama diselesaikan ketika waktu tarawih 1 juz semalam, kemudian yang kedua diselesaikan ketika 10 malam terakhir 3 juz semalam. Tak ada orang nan lalu nak tolak dawa tagak duduk di atas kursi. Tak tolak di atas kursi ya duduk di bawah. Banyak. Tapi dawa mohon maaf, entah masjid na lapang gini, entah jemaah na berkurang. Semakin habis Ramadan, jemaah lah semakin berkurang. Inti dari Ramadan itu adalah 10 malam terakhir itu intinya. Malam Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir. Tidak tertutup kemungkinan kata Rasul malam 10 terakhir itu terjadi, bulan malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam genap. Malam ke-22, 24, 26, 28 dan malam ke-30. Dan sering terjadi dan acok terjadi kata Rasul pada malam-malam ganjil.
Malam ke-21, 23, 25, 27, 29. Maka jagolah kita tengah-tengah malam. Tak sempat kita iktikaf, solatlah kita. Di rumah kita boleh, tak ada yang melarang. Timbul pertanyaan, Buya, ambo kalah tarawih di masjid Buya. Kemudian ambo witir lo sama imam Buya. Apa kata sebagian para ulama atau para buya-buya yang lain, ada yang mengatakan tak ada sembahyang sudah sembahyang witir. Sembahyang witir kan dalam sembahyang penutup salat malam ketika itu. Boleh? Siko ada dua pendapat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berhadir. Yang pertama, manhaj Abu Bakar. Kalau Abu Bakar itu hanya acok mengakhirkan salat witirnya. Kemudian yang kedua manhaj atau pendapat Umar bin Khattab. Umar bin Khattabnya selalu mendahulukan salat witirnya. Sudahnya melaksanakan salat malam, langsung hanya witir. Tapi kalau Abu Bakar yang salat malam naknya tutup dengan witir, langsung hanya pulang ke rumahnya. Bekonya tengah malam beko jago lihat, baru di sini ditutupnya dengan witir. Apakah boleh menjadikan dua salat witir dalam satu malam? Pendapat yang rajih atau pendapat yang kuat bapak-bapak ibu tak boleh. Misalnya wala witir di jo imam di masjid. Kemudian awak ingin menambah salat malam di rumah. Boleh. Tak usah pula awak witir di rumah. Karena awak lah witir tadi di masjid. Itu pendapat yang rajih yang bu pelajari. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua adalah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rajulun tasaddaqa bi sadaqah fa akhfaha hatta la ya'lamu shimalih ma tunfiqu yaminih. Artinya, seorang laki-laki atau seorang perempuan kata Rasul yang bersedekah. Maaf aku pengurus. Aku maaf. Kalau orang berinfak itu lebih baik tidak diumumkan. Lebih baik kata Rasul hatta la ta'lamu shimalih ma tunfiqu yaminih. Ana diinfakkan oleh tangan kananku, anda diketahui oleh tangan kiri. Apa kiasannya? Anak awak sedekah itu tidak tahu orang lain dah. Infak awak 1.000 tidak tahu orang lain. Infak awak 10 juta tidak tahu orang lain. Itu serencana sedekah. Rajulun tasaddaqa bi sadaqah fa akhfaha hatta la ta'lamu shimalih ma tunfiqu yaminih. Ada gitu kan banyak bangga. Ada kampung mau di Tawek Patah di Sampawang. Kalau tidak disebutkan namanya ketika nyoba zakah mah. Ditamuinya pengurus WKB, apa sebut nama ombo tadi. Padahal ombo lah banyak menyumbang suku. Bahkan sempat bapak ibu-ibu, kau mau ngecek sih. Sempat nyobalikan untuk masjid itu ambulan cek. Ambulan ini menjamin cek. Tapi yang disayangkan sampai kini bapak ibu-ibu kurang kok. Tak mau sebutkan BA-nya. Kalau mau sebutkan BA-nya tahu bapak ibu-ibu. Sampai kini tidak tersentuh hatinya untuk pergi haji atau pergi umrah. Sedangkan haji plus kini 150 juta. Daftar kini haji plus langsung rangkaian tahun kini. Tak ada halangan. Haji umrah lah buka. Tapi belum tersentuh hatinya untuk beribadah di Baitullah. Semayang di Masjidil Haram tu, di Makkah tu semayang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla fi Masjidil Haram atau masjidi haza ka alfis salah fi ghairi masajid. Amiati alfis salah. Sekali wak sembahyang di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, sama wak 100.000 kali wak sembahyang di situ, Masjid Raya. Tapi orang banyak nak tahu. Kalau ombo pergi umrah beko kambo makan apa lagi. Kambo pergi haji beko pulang dari haji apa usaha ombo lagi. Takut orang. Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Aku janji Tuhan, jangan ragu wak jauh rasa kiwat. Rasa itu nak kerbawa mati loh Bapak Ibu. Yakinlah. Engkau awak mati itu tiga nang kemantar awak mati suan.
Yang pertama, keluarga awak, sayang bini awak atau istri awak, anak awak, tak mu hanya mengawani awak dalam kubur saudara. Kecok bini awak ketika baca cewek ketika berpacaran lu, saya hidup sama mati. Bisa hidup sama mati, seorang hidup seorang mati. Kecuali kalau langsung mati keduanya alhamdulillah. Itu yang saya hidup sama mati, seorang hidup seorang mati. Saya sayang orang Jawa. Pasti tak mungkinnya kau mengawani awak semalam jadi mah. Dikawani awak lawan kubur ta. Alhamdulillah. Tapi tak ada orang namuhar. Bahkan dengan tanduk penyauk apa tu? Penyauk tanduk itu dibawa oleh orang pulang. Lapik pandan untuk mengangkat jenazah awak itu bisa. Kalau lapik buruk tu. Dibawa oleh orang pulang. Tak ada nang mengawani awak apa-apa ibu. Amalan kita lah nang mengawani kita. Kalau elok amalan kita, itulah. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Haqqah, bisa baca lihat di rumah kok. Dan adapun golongan orang-orang yang diberikan catatan amalannya dari tangan kanan, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Maka malaikat mengatakan kepadanya, ha umqra'u kitabiyah. Ini kitab engkau bacalah. Nikmatilah apa yang engkau kerjakan, engkau kerajuan selama engkau hidup di dunia. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dan adapun golongan orang-orang yang diberikan catatan amalannya dari sebelah kida atau sebelah kiri, dia berkata, fayaqulu ya laitani. Dia berkata, wahai malaikat, kau catatan apa kau? Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Lebih rancak atau lebih baik nak engkau agihkan catatan ikut kambur. Tak mu hamba menerima catatan ikut. Seringan-ringan azab penduduk neraka isu apa ibu-ibu. Paman Rasul tadi. Itunya Abu Talib. Apa azabnya di akhirat besok? Menginjakkan kerikil dari neraka itu, kerikil kosiat, mengelagak utak nanado di kepalanya kan. Itu seringan-ringan azab penduduk neraka itu. Apalagi yang lebih daripada itu. Dalam Isra Mi'raj, coba dengar cerita buya atau ustaz. Itunya perjalanan Isra Mi'raj ketika di langit pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam basuh jo orang yang selalu memanen taruh je. Memanen terus, ambil hasil je terus. Sama jurang menyabik ke sawah, yang panennya terus, yang dimukul belum siap dipanen, yang belakang lah minta panen. Kemudian Rasul bertanya, wahai Jibril, itu apa gerangan manusia yang mau diikut? Acok memanen taruh je, dan mukul sudah panen, yang belakang lah minta panen uliak. Akulah contoh dari golongan engkau, umat engkau wahai Muhammad, yang selama hidup di dunianya selalu berbuat baik, beramal soleh. Ketika diperintahkan sembahyangnya. Ketika diperintahkan haji. Ketika diperintahkan puasa. Akulah balasannya diagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut ke langit kedua. Waswa pula Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang selalu menokok kepalanya kan. Ditokoknya kepalanya pecah, diganti dengan kepala yang baru lihat. Itulah kerajaan sampai hari kiamat, hari perhitungan datang. Rasul bertanya pada malaikat Jibril, wahai Jibril, aku apa pula gerangan orang kau? Ditokoknya kepalanya pecah, kemudian diganti dak Tuhan kepala yang baru lihat. Ditokoknya balik pecah lihat. Apa gerangan orang? Akulah contoh dari umat engkau wahai Muhammad, ketikanya disuruh sembahyang tak mau sembahyang dah. Ketika disuruh sujud tak mau sujud. Begitulah seterusnya sampai ke langit ketujuh. Banyak peristiwa-peristiwa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Isra dan Mi'raj. Tapi dia kita tidak ambil pusing. Anda ambil pusing. Tak peduli kita. Contoh, kalau kita terapkan Al-Quran dan hadis ko, Bapak Ibu. Tak ada orang kejahatan di atas dunia. Kau yakin mau udah percaya? Allah Subhanahu wa taala, "Iza zulzilatil ardu zilzalaha." Itulah lacok dalam Al-Quran ko.
Apabila bumi itu digoncangkan dengan goncangan yang sakoreh-koreh, gompo pesaman petang lalu mengangal. Banyak rumah runtuh, banyak orang mati, itu lalu mengangal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi ini diguncangkan dengan guncangan yang sekoreh-koreh. Itu lalu mengangal. Nah, diberitahu banyak baca lihat gini Bapak Ibu. Kalau ada tsunami, ada longsor, ada gunung meletus, itu gejala alam. Gejala alam je lah. Yang menciptakan alam kau siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mengatur. Coba tadabburi surat Ali Imran ayat ke-190 191. Ayat ayat yang satu ini saja kita perdomani atau kita tadabburi, mungkin tidak ada kejahatan di atas dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Kalau umat Islam ko menerapkan ayat ko, mentadabburi ayat ko, sesuai dengan pepatah kita tu. Pepatah orang Minang tu. Adat bahasa di syarak bahasa di kitabullah tu. Alam tak kembang jadi guru, nah itunya dia. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang kepada malam adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Kemudian dilanjutkan ayat 191, allazina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan. Dan adapun orang-orang yang selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala dia berdiri dan tatkala dia duduk, wa ala junubihim, dan tatkala dia berbaring atau beristirahat, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, mereka akan berkata, wahai Tuhan kami, apa yang Engkau ciptakan ini tidak ada sia-sia ci Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila faqina azabannar, maka jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Ayat 2 ayat itu saja wak tadabburinya. Aman dunia kon. Tak ada kejahatan. Sebagai contoh saja ciek kon. Dari nyamuk saja Pak. Torongik bahasa awak bahasa Tebet Batak rongik. Dari nyamuk ke saja bisa hidup manusia deh. Berapa pabrik ubek nyamuk banyak tu. Mulai dari yang dipanggang api, ataupun yang elektrik. Kok baygon lah namanya, kok vape namanya, kok hit namanya, macam-macam. Itu nyamuk ciak saja. Bisa manusia hidup. Apalagi dengan penciptaan seluruh yang ada di langit dan di bumi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kita. Mungkin tak bisa kita bahas seduanya, karena banyak 7 golongan. Mungkin 2 saja golongan yang dapat kita bahas. Yang pertama adalah imamun adilun. Kau jadikanlah itu adalah pedoman kita, bahwa menjadi pemimpin yang adil tu. Kau mau ukur ya sama panjang, menimbang sama barek. Tiba di parui, ndak dikampihan dah. Kau tiba di dado, ndak lo dibusungkan. Apa maksudnya? Ketika menimbang itu ya sama barek. Ketika tiba di anak awak, ya menimbanglah sama barek. Ketika tiba di kemanakan awak, diukur sama panjang. Kadang kita kan sama saja. Lebih-lebih kalau kemenakan kita agak bapiti seketek. Nah, orang kau banyak. Kalau bapiti orang kayu, itu kemenakan ambo tu. Tapi kalau bansainya tu tak tahu umur itu di bawah payung satu, tak tahu umur. Ajan sampai mode itu gitu. Dengan datangnya Ramadan itu melatih kita, mengembalikan kita kepada fitrah. Kalau kita tidak rajin beribadah, tidak rajin membaca Al-Quran kok gini ya. Generasi penerus kita kok bisa yakin ambo paginya Islam, siang Kristen, sanjo lalak betuka akidah. Ambo pernah pai dakwah Pak ke Mentawai selama 4 bulan. Memang
dakwah di Mentawai itu memang banyak tantangannya. Karena ambo mengencen sombong ndak. Memang banyak tantangannya. Pernah ambo diskusi dengan pendeta gereja. Ketika umat kalian pendeta kecil ambo ke pendeta situ di gereja tu. Pendeta boleh ambo bertanya cik. Silakan. Angku siapa? Ambo orang dari Padang. Kebetulan ambo alhamdulillah muslim. Silakan bertanya anang kebiat angku tanyan. Bertanya ambo cik buya. Pendeta. Ketika umat kalian melakukan kesalahan, ada dapat dari kalian mengampuni dosa ko. Sedangkan yang mengampuni dosa ko adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Kristen tu apabila berdosa pak, cari piti banyak-banyak tu agian ke pendeta tu. Mereka di kakoknya kepalanya ada pendetanya itulah yang diampuni dosanya tu. Jadi mentawai yang mau cari pak, Jumat tu kepala ambo mau cari tu. Yang bawa piti agak sekian juta ke pendeta tu, itu dia dibaptisnya setiap dia pendeta tu. Itulah diampuni dosanya tu. Tapi dalam Islam kan ada tu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum wala ila ajsamikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah itu tidak melihat kepada bentuk kita. Kayu kita tidak cari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kau pejabat kita tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah hati kita kau. La'allakum tattaqun tu. Mudah-mudahan. Allah tidak jamin dah. Orang yang puasa ke lah menjadi orang bertakwa tidak jamin Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam ayat itu dipakai kalimat la'alla, mudah-mudahan atau semoga. Tak jamin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kalian lah puasa, maka kalian akan menjadi orang bertakwa. Tak jamin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab iman dalam dadu kita ko naik turun papa ibu. Kadang naik. Di Ramadan iman kita naik. Bekolah habis Ramadan iman kita turun melihat. Itulah iman kita yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, iman yang tetap itu atau imam yang kuat itu adalah imam para nabi dan para rasul. Sedangkan imam kita, iman yang ada dalam dadu kita kan naik turun, kadang naik, kadang turun, kadang lagi tetap. Mudah-mudahan kita selalu di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja yang dapat ambo sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.